Halo Sobat Mistis, kisah kali ini berjudul Kakek Penjaga Gunung. Oke, sebelum lanjut, yang pernah naik gunung atau sampai sekarang hanya ingin saja naik gunung tapi belum keturutan, coba like dan subscribe. Ubur-ubur ikan cucut. Oke, kita lanjut. Rian menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin yang menusuk kulitnya. Kabut tebal menyelimuti jalur pendakian Gunung Silampari, gunung yang terkenal dengan keindahan puncaknya, tetapi juga dipenuhi mitos-mitos yang menyeramkan. Bersama tiga temannya, yakni Anton, Dika, dan Reza, Rian bersemangat menaklukkan jalur yang katanya cukup menantang ini. Bro, lo yakin jalur ini aman? Tanya Anton yang terlihat sedikit ragu. Tenang aja Ton. Gua udah riset, jalurnya aman kok, asal kita nggak nekat, jawab Rian dengan percaya diri. Namun, sejak awal pendakian, suasana terasa berbeda daripada biasanya. Hutan di sekeliling mereka sunyi, bahkan terasa terlalu sunyi dibandingkan hutan-hutan yang mereka pernah mendaki. Tidak ada suara burung atau serangga malam seperti biasanya. Angin pun yang berhembus terasa aneh, seakan berbisik di telinga mereka. Mereka terus berjalan hingga menemukan sebuah gubuk tua yang terlihat seperti tempat peristirahatan. Di depan gubuk itu berdiri seorang kakek tua berbaju lusuh dengan sorban putih menutupi kepalanya. Matanya tajam dan penuh misteri. Kalian harus turun sekarang juga, ucap kakek itu dengan suara berat. Rian dan teman-temannya saling memandang. Dika pun tertawa kecil di situ, menganggap itu hanya peringatan orang tua yang terlalu percaya dengan mitos. Kenapa kek? Gunung ini angker? Tanya Reza sambil tersenyum mengejek kakek itu. Dan kakek itu menatap mereka dengan tatapan yang sangat tajam. Di atas sana bukan tempat untuk manusia, ujar kakek itu sambil memperingatkan mereka. Dika tertawa lebih keras. Kalau bukan buat manusia, buat siapa kek? Pocong, tanya Dika sambil bertertawa, dan maksud dia itu sambil bercanda. Namun, sebelum ada yang sempat tertawa, kakek itu tiba-tiba menghilang begitu saja entah kemana. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan yang bergerak, hanya kabut yang semakin tebal menyelimuti tempat itu. Dan entah kemana kakek itu perginya. Bahkan manusia normal pun kalau seumpamanya pergi dari tempat itu akan sangat sulit, sedangkan itu kakek-kakek. Keempat pendaki itu terdiam di situ. Mereka mencoba mencari keberadaan kakek tadi, tetapi tidak menemukan jejak apapun. Rian di situ mulai merasa tidak nyaman dengan hal itu, tetapi egonya untuk menaklukkan gunung itu menolak untuk berbalik turun ke arah pulang. Udah, kita lanjut aja. Jangan mikirin omongan orang tua itu, ucapnya sambil sombong. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka, tidak menyadari bahwa mereka baru saja mengabaikan satu-satunya peringatan yang bisa menyelamatkan mereka. Di situ hari pun sudah mulai gelap. Ketika mereka mencapai area dekat puncak, mereka segera mendirikan tenda dan membuat api unggun kecil untuk menghangatkan mereka. Namun, suasananya tetap aneh. Tidak ada suara binatang,
Hanya suara angin berdesir seakan berbisik di telinga mereka. Saat mereka sedang berbincang, terdengar suara langkah di sekitar tenda. Rian mengangkat senter dan mengarahkannya ke sekitar. Tetapi tidak ada siapapun di situ. Hanya terdengar suara langkah manusia saja. Tidak ada orang, tidak ada hewan. Benar-benar sepi dan tidak ada siapapun. Jangan bercanda bro, serem tahu, kata Anton dengan nada waspada, karena dia pun sebenarnya agak takut. Siapa yang bercanda? Lo juga denger kan? Saut Reza. Tiba-tiba suara langkah itu terdengar semakin banyak, seolah ada beberapa orang yang mengelilingi tenda mereka. Namun ketika mereka menyorotkan senter ke segala arah, tidak ada siapapun. Aneh kan? Nah, di situ mereka mencoba menenangkan diri. Ayo tidur aja, mungkin cuman angin, usul Rian, meskipun hatinya sendiri mulai diliputi kecemasan karena takut. Mereka pun masuk ke dalam tenda, tetapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di tengah malam, suara kain yang terseret di tanah terdengar di luar tenda. Rian membuka matanya dan menahan nafas di situ. Ia menoleh ke arah Dika yang tidur di sampingnya. Meskipun dia sendiri sedari tadi nggak bisa tidur, dan dia memastikan bahwa suara itu bukan berasal dari teman-temannya. Suara itu semakin jelas dan terasa semakin mendekat. Dan akhirnya dia rasa suara itu benar-benar dekat di arah tenda. Rian dengan hati-hati menarik resleting tenda sedikit demi sedikit, mencoba mengintip keluar tenda. Saat itulah matanya membelalak kaget bukan main. Di luar berdiri sosok-sosok tinggi dengan kain putih kusam melilit tubuh mereka. Wajah mereka tertutup kain kafan yang sudah menguning. Tetapi dari balik kain itu terlihat bekas luka menghitam dan mata yang kosong menatap mereka semuanya. Serta mukanya yang banyak luka menganga sambil ada belatung yang menggeliat. Ternyata itu pocong. Rian menutup mulutnya, menahan teriakannya yang benar-benar dia rasa waktu itu dia benar-benar ketakutan. Ia menoleh ke dalam tenda dan melihat Dika yang juga tidak terbangun. Wajahnya benar-benar pucat sekali karena ketakutan. "Jangan bersuara," bisik Rian. Tetapi terlambat. Anton yang tidur di sisi lain tersentak bangun dan tanpa sengaja berteriak. Saat itu juga pocong-pocong itu melompat ke arah tenda-tenda mereka. Nah, ternyata keempat pendaki itu berlari sekuat tenaga ke arah jalur turun. Namun jalur yang mereka lewati tadi berubah, benar-benar berubah, tidak seperti tadi. Tidak ada lagi jalur yang jelas. Mereka berlari di antara pepohonan yang semakin rapat, seperti labirin tanpa ujung. Meskipun mereka lari kencang, meskipun mereka sudah lama berlari, tapi tidak pernah bisa keluar dari tempat itu. Tiba-tiba mereka kembali ke tempat gubuk tua yang tadi. Tetapi kini gubuk itu tampak jauh lebih rusak dari yang pernah mereka lihat tadinya. Seakan sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. Di depan gubuk itu berdiri kakek tua yang tadi memperingatkan mereka. "Aku sudah bilang, kalian harus turun," ucapnya dengan nada yang terdengar seperti kekecewaan dan kemarahan. "Kek, tolong kami, apa yang sebenarnya terjadi?" teriak Rian.
Nafasnya tersengal-sengal karena masih kecapean habis lari. Kakek itu menatap mereka satu persatu. Kalian sudah membangunkan mereka. Seketika tanah di sekitar mereka berguncang. Dari dalam kabut muncul sosok-sosok mengerikan. Tidak hanya pocong, tetapi juga bayangan hitam dengan wajah yang tidak jelas. Kalian harus pergi sekarang. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi, kata kakek itu memperingatkan mereka sekali lagi. Tanpa berpikir panjang, Rian dan teman-temannya langsung berlari secepat-cepatnya agar lekas keluar dari tempat itu. Mereka mendengar suara-suara mengerikan di belakang mereka, seperti jeritan, tawa yang melengking, dan suara-suara yang sesuatu atau yang menyeret di tanah. Dika hampir menoleh, tetapi Rian menariknya. "Jangan lihat!" sontak Rian. Setelah berlari tanpa henti, tiba-tiba mereka menemukan jalur yang benar. Mereka terus berlari hingga akhirnya mencapai base camp di bawah gunung. Saat mereka berbalik, gunung itu tampak seperti biasa. Tidak ada kabut tebal, tidak ada suara aneh, hanya hutan yang sunyi, gunung yang diselimuti oleh pepohonan tinggi seperti biasanya. Dan kakek itu hilang tanpa jejak. Rian dan teman-temannya tidak pernah mendaki Gunung Silampari lagi. Mereka mencoba mencari informasi tentang kakek penjaga gunung itu, tetapi tidak ada yang tahu siapa dia. Sampai suatu hari, Rian menemukan sebuah artikel lama tentang sebuah tragedi di Gunung Silampari. Dulu ada 7 pendaki yang hilang di gunung itu dan ditemukan dalam kondisi mengenaskan, masih terbungkus dalam sleeping bag seperti kain kafan. Sejak saat itu gunung itu dikenal angker, dan dikatakan bahwa arwah para pendaki itu masih gentayangan sampai sekarang menunggu orang-orang yang nekat mendaki ke sana. Saat membaca artikel itu, Rian gemetar. Jumlah mereka berempat. Jika mereka tidak turun tepat waktu, mungkinkah mereka akan menjadi bagian dari kisah itu? Pesan moral yang bisa kita ambil adalah alam bukan tempat untuk ditaklukkan dengan kesombongan kita. Setiap tempat memiliki penghuninya masing-masing. Nah, sebaiknya yang terlihat maupun tidak terlihat, jangan pernah mengabaikan peringatan-peringatan yang mungkin sudah kita terima. Karena tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika dan kasat mata. Dan yang paling penting, jika seseorang memperingatkanmu untuk tidak melakukan sesuatu, mungkin ada alasan yang jauh lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kami mengingatkan lagi, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar kalian menjadi penonton pertama video-video terbaru kami. Terima kasih, see you next time.